Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Muhar. Saya dari Prodi PTI semester 4 NIM 2104002 akan mempresentasikan PPT saya, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi, yaitu dosennya Bu Eliandri Prasiwiningrum. Baik, sini saya akan menjelaskan sejarah etika profesi di bidang ilmu teknologi. Di bawah ini kami rangkum sejarah etika komputer dari awal terbentuk di tahun 1940 sampai masa sekarang. Era 1940 sampai 1950, munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi sebenarnya dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Selama Perang Dunia, Profesor dari MIT ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menebak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Dalam riset sebuah akhirnya Wiener menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang lebih dikenal dengan istilah TI. Sejarah profesi di bidang IT. Lalu pada tahun 1950 ia kembali menerbitkan sebuah buku yang cukup monumental walaupun tidak menggunakan istilah etika komputer. Dalam buku tersebut, ia meletakkan fondasi menyeluruh untuk analisa dan riset etika komputer. Di dalam bukunya yang berjudul The Human of Human Beings mencakup bagian-bagian pokok seperti tujuan hidup manusia, prinsip-prinsip hukum, metode tepat untuk menerapkan etika, diskusi tentang masalah-masalah pokok di dalam etika komputer, contoh topik kunci tentang etika komputer. Sejarah etika profesi di bidang IT era 1960. Pada pertengahan tahun 1960, Donnie Parker dari Sri International Menlo Park, California melakukan sebagai riset untuk menguji berbagai penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Beliau mengungkapkan Fodor and Binem 1992. Di dalam ungkapannya tersebut ia menggambarkan bahwa ketika orang-orang meninggalkan etika, mereka ada di ambang pintu. Lalu selanjutnya ia mengumpulkan berbagai riset tentang contoh kejahatan komputer dan aktivitas lainnya yang menurutnya tidak pantas dilakukan pada profesional. Era 1970, seorang ilmuwan komputer MIT di Boston yang bernama Joseph Wishbone menciptakan suatu program komputer yang bernama ELIZA. Dan eksperimen pertamanya ELIZA ia menciptakan sebagai tiruan dari psikoterapis Rogian yang melakukan wawancara dengan pasien yang akan diobatinya. Beliau dikejutkan oleh reaksi penemuan sederhana itu, di mana beberapa dokter jiwa melihatnya sebagai bukti bahwa komputer yang segera melakukan otomatisasi psikoterapi, bahwa sarjana-sarjana MIT yang secara emosional terlibat dengan komputer berbagi pikiran tentang hal tersebut. Sejarah era 1980, hal-hal yang sering dibahas adalah mengenai komputer, enable crime atau kejahatan komputer, masalah-masalah yang disebabkan karena kegagalan sistem komputer, invasi keluasan pribadi melalui database komputer, perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Era 1990 sampai sekarang, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan keanekaragaman yang luas mengenai topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh,
Pemikir seperti Donald Gutterban, Kate Miller, Simon Rexon, dan Dean Martin. Etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan oleh hampir semua perguruan tinggi di kalangan komputer di Indonesia. Etika profesi di bidang IT. Isu-isu pokok etika komputer dan kejahatan komputer selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk bereaksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut computer atau kejahatan di dunia komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Pengertian profesi. Personalisme kerja dalam etika profesi. Pengertian profesi, adapun pengertian profesi itu sendiri adalah pekerjaan tetap seorang dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus untuk dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Nilai moral suatu profesi menurut Frank Magnisoseno 1975 berani berbuat untuk tuntunan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Pengertian profesional, yang dimaksud kelompok profesional yaitu suatu kelompok yang berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang ekualitas yang berstandar tinggi dalam menerapkan keahlian dan kemahiran yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai oleh rekan sesama profesi itu sendiri. Pengertian profesionalisme, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berada dengan rasa keterpanggilan serta ikrar yang untuk menerima panggilan tersebut. Adapun syarat profesionalisme yaitu A. Dasar ilmu yang dimiliki kuat dalam bidangnya. B. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis. C. Pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan. Etika merupakan suatu fasa atau tiang berperilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kita juga menggambarkan atau mencerminkan seperti apa diri kita di hadapan orang lain. Seperti profesi adalah suatu keahlian yang kita punya menjamkan suatu pekerjaan agar bisa bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Setiap profesi pasti mempunyai beberapa aturan atau kaidah dalam baik yang tertulis dan tidak tertulis, dan tugas kita sebagai manusia hanya bisa memberikan yang terbaik untuk profesi yang kita jalankan dan berperilaku sebagaimana layaknya dan sebagaimana seharusnya. Teknologi informasi merupakan sebuah ilmu luas yang mempelajari bagaimana cara mengakses, mengubah, menginput, output, dan menyebar suatu informasi. Jadi etika profesi dalam bidang teknologi informasi adalah seorang yang mempunyai data, informasi, dan angka suatu fakta serta menyebar ke masyarakat seperti yang dikatakan di awal tulisan ini. Teknologi informasi menjadi untuk negara kita ini menjadi modern dan maju, tetapi bisa juga sebaliknya, bisa menjadi bumerang ke negara kita. Maka marilah sama-sama kita wujudkan peran teknologi informasi ini sebaik-baiknya. Moral dan teori moral. Pada dasarnya moral ini ditentukan oleh etika. Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi.
Teori perkembangan moral Colbert yang ditemukan oleh psikolog Colbert memperlihatkan bahwa perbuatan moral itu bukan dari hasil sosialisasi pelajaran dari kebiasaan hal-hal yang berhubungan dari norma kebudayaan. Sunarto 2013 halaman 107. Dampak hukum pelanggaran Undang-Undang Teknologi Informasi. Berikut sanksi dalam Undang-Undang Ilmu Teknologi. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Pasal 1 ayat 45. 2. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar atas penyebaran berita bohong. Pasal 45 pasal 1 ayat 45. Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan. Pasal 46. Dampak hukum pelanggaran Undang-Undang Teknologi Informasi. 1. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta atas perdetasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 1 ayat 46. Hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 700 juta atas perdetasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Pasal 46 ayat pasal 1 ayat 46. Hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 800 juta atas penerobosan atau penjebolan terhadap sistem pengamanan komputer. Pasal 1 ayat 47. Hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda maksimal 400 juta atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain. Pasal 1 ayat 4.